Di saat Pak Baskara meninggal, tiba-tiba Bu Aja minta aku untuk mengakhiri hubungan aku sama Mas Rangga. Yang dimana itu nggak ada sangkut pautnya. Kenapa dia minta kayak gitu? Ya udah, kamu istirahat dulu deh. Muka kamu kelihatan lelah sekali. Sana. Ah, gini loh, jujur saya pribadi saya nggak tahu karena ini masih dalam proses penyelidikan. Tapi yang jelas saya sangat merasa kehilangan sosok ayah saya. Rom. Ya. Rom, sorry ya. Gue baru sempat nyampein kalau gue turut berduka cita atas meninggalnya Pak Baskara. Ya terlepas dari dugaan kita ke dia selama ini, tetap aja dia adalah orang tua lu. Dan gue bisa sampai seperti ini, ya berkat beasiswa dari Pak Baskara. Ya, kasih bro. Ya semoga Pak Baskara bisa beristirahat dengan tenang dan dia dapat tempat terbaik. Amin. Oh ya, tadi gue juga sempat dengar berita kalau tunangan Yasmin sama Rangga katanya berakhir. Itu benar? Iya. Jujur di satu sisi gue senang. Berarti Yasmin bakalan balik sama gue lagi. Tapi di satu sisi juga gue takut kehilangan Yasmin. Maksud lo? Ya dengan semua kebenaran yang terbuka satu persatu sekarang, gue takut aja. Kalau sampai saatnya nanti Yasmin tahu tentang semuanya, terutama tentang gue anaknya Pak Heru. Gue gak bisa ngebayangin sih gimana perasaan Yasmin pas dia tahu semuanya. Gue yakin dia pasti bakalan benci sama gue. Rom, udahlah. Lu nggak perlu berpikir sampai sejauh itu. Ini kan belum terjadi. Dan belum tentu juga kalau Yasmin itu akan benci sama lu. Kalau dia yang tahu sebenarnya. Kalian itu kan saling cinta. Gue yakin kok apapun yang terjadi sama kalian, kalian pasti bisa ngelewatinnya. Ya, semoga ya. Pak Rangga. Pagi Mbak Dia. Pagi. Yasmin ada? Yasmin baru aja berangkat, Pak. Kemana pagi-pagi gini? Tadi katanya mau mampir ke makam orang tuanya dulu, Pak. Oh ya udah kalau gitu. Makasih ya Mbak. Nggak masuk dulu, Pak. Gak usah Mbak, saya mau langsung jalan aja. Iya, Ya, permisi ya. iya, Pak. Duh, dia. Kenapa sih? Kok malah ngomong Yasmin ada di makam orang tuanya? Kan alamat nanti Pak Rangga nyusul Yasmin ke makam. Ampun, lupa. Aduh, dia lupa. Kan sekarang Pak Rangga sama Yasmin udah bukan tunangan ya. Bang, ikutin mobil itu bang. Iya Mbak. Udah cepetan. Ayo. Ayah, sahabat ayah yang namanya Pak Baskara. Orang itu juga kemungkinan besar nyakitin ayah. Dan sekarang dia sudah meninggal. Dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri.
Sebenarnya aku lega. Walaupun aku masih ngerasa masih ada yang belum tuntas. Apa mungkin ini saatnya aku keluar dari perusahaan Cakarinata dan melanjuti kehidupan aku? Apa bisa aku berdamai dengan masa lalu dan pergi sejauh-jauhnya dari lingkaran keluarga itu? Ternyata Yasmin memang ada di sini. Ini adalah kesempatan aku untuk bicara serius sama Yasmin. Bu, aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin sekarang. Sampai sekarang aku masih belum bisa menemukan apa penyebab ibu meninggal. Aku nggak percaya kalau ibu bunuh diri. Karena aku yakin pasti ada orang. Ada orang yang buat ibu jadi kayak gini. Tapi sampai saat ini, aku masih belum bisa menemukan apa-apa. Aku masih belum tahu siapa orang yang sudah ngebunuh ibu. Kalau Yasmin masih penasaran dengan kematian ibunya, aku bisa manfaatkan ini supaya aku bisa mengambil hati Yasmin. Dengan begini aku akan bujuk Yasmin supaya Yasmin mau kembali melanjutkan pernikahan kami. Kayak Pak Pras. Yasmin. Kok kamu bisa ada di sini, Mas? Tadi aku sempat ke rumah kamu, aku nyari kamu. Terus Mbak dia bilang kamu ada di makam mama kamu, jadi udah aku nyusul ke sini. Kamu dari tadi di sini? Ya lumayan. Aku sempat dengar tadi curhatan kamu juga. Apa aja ya yang Mas Rangga udah dengar? Dan aku juga merasa kalau kematian mama kamu itu agak janggal. Kayak ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang terjadi. Maksud kamu apa ya kamu ngomong kayak gitu? Kan aku udah bilang sama kamu, aku ada di sana saat kejadian, jadi aku salah satu saksinya. Ya kamu memang nolongin ibu, tapi kamu nggak bilang kamu jadi saksinya. Emang kamu tahu apa? Kamu lihat sesuatu? Nanti aku jelasin kamu. Tapi jangan di sini. Kita cari tempat lain. Aku akan kasih tahu ke kamu. Sebenarnya aku nggak bisa langsung percaya sih sama omongan Mas Rangga. Tapi mungkin aku bisa manfaatin momen ini untuk mengorek informasi. Tapi aku juga harus tahu detail kematian ibu. Mungkin Mas Rangga memang punya petunjuk yang sama ini aku nggak tahu.
Yaudah, ayo Yasmin. Bu, aku pergi dulu ya, nanti aku datang lagi ke sini. Aku pergi dulu ya, Bu. Rangga nih ngapain sih? Masih aja mepet sama Yasmin. Pertunangannya kan udah dibatalin sama Bu Ajeng. Heran. Sebutin apa sih Rangga sama Yasmin? Sampai segitunya banget kayaknya. Bang, ikutin lagi tuh. Baik, Mbak. Kamu cobain deh Yasmin, ini enak banget sandwichnya. Kau bisa ceritain sama aku nggak tentang kematian ibu aku? Oke, jadi gini. Aku waktu itu mau meeting, ya. Jadi pas aku mau meeting, aku ngeliat ada seorang perempuan jatuh dari atas jembatan. Dan waktu aku ngeliat ke atas ya, aku memang melihat ada seseorang yang sepertinya sudah membuat ibu kamu jatuh dari atas jembatan dan akhirnya meninggal. Kamu ngeliat nggak orang itu? Aku nggak begitu ngelihat, karena aku hanya fokus ke ibu kamu waktu itu jatuh. Hanya itu aja. Tapi aku yakin orang itu adalah penyebabnya yang sudah membuat ibu kamu meninggal. Kamu lihat ciri-cirinya nggak? Secara detailnya enggak. Tapi memang pada saat kejadian itu aku langsung ke atas jembatan untuk cari tahu siapa orangnya. Tapi sayangnya aku hanya melihat dia tapi dari kejauhan. Dan pada saat itu kondisinya gelap. Jadi aku sama sekali nggak perhatiin sih. Aku nggak akan kasih tau ke Yasmin kalau Papras yang aku lihat di atas jembatan itu. Aku nggak mau Yasmin mencurigai Mama. Karena Papras itu orang suruhan Mama. Yang aku bingungin kenapa kamu baru cerita sama aku sekarang?